Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita langsung mendatangi ke kediaman Al-Habib Abdullah Al-Junkhirith. Beliau adalah salah satu alumni daripada Pondok Pesantren Darul Logoh wa Da'wah Bangil, Jawa Timur, dan beliau juga adalah alumni daripada Universitas Al-Ahqaf Negeri Yaman Hadramaut. Untuk melanjutkan sesi tanya jawab kita sebelumnya, bagi kawan-kawan yang ingin konten ini terus berlanjut, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tulis pertanyaan kalian seputar Ramadan di kolom komentar di bawah ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi tidak melaksanakan puasa, Bib? Bagaimana hukum? Salah. Ini bisa ditaruh di belakang video itu. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tetapi meninggalkan sholat wajib? Bagaimana hukumnya, Bib? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Yang pertama, sebelum Al-Faqir Ustadz menjawab pertanyaan antum, Al-Faqir ingin menyampaikan Masya Allah rasa senang Al-Faqir sendiri atas kedatangan. Masya Allah, Guru Rifan. Masya Allah. Kita doakan sama-sama. Amin. Semoga beliau panjang umur. Amin. Lebih bermanfaat kehidupannya sehingga Amin. bisa memberikan untayan kata-kata yang dimana lanjut ya. Iya, lanjut. Masya Allah. Al-Faqir sebelum menjawab Ustadz, Al-Faqir sangat senang dan Alhamdulillah. mengatakan ahlan wa sahlan kepada guru kita, Guru Masya Rifan, Allah. dan tim Masya Allah, terutama Akhina Zamzami yang subhanallah semangatnya dalam berdakwah ini luar biasa Ustadz. Nah, Masya doakan Allah. antum Ustadz semoga panjang umur, Amin. semoga rezekinya lancar, Amin. semoga bisa memberikan memberikan apa ya? Yang terbaik untuk Oh iya, Ya. aku gak diinus ini anak. Dan insyaallah Ustadz, semoga antum bisa memberikan ilmu ataupun menyambung tali lidah Rasulullah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Antum kadalik, Bib. Antum seperti itu juga, Bib. Dengan doa yang sama. Amin Ya Rabbal amin alamin. amin 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 ya rabbal alamin. Masya Allah, masya Allah. Apakah Bagaimana, Bib, hukumnya orang yang berpuasa tetapi ia meninggalkan ibadah wajib sholat? Masya Allah Ustadz, kita ya wajib untuk mengomentari hal ini. Soalnya subhanallah ini adalah sebuah musibah aslinya kepada kita sebagai mayoritas umat Islam yang ada di dunia, yaitu Indonesia terutama. Masyarakat kita, ya mungkin kita bisa komentari banyak yang lain masalah ini Ustadz. Iya. Sehingga kita ya hendaknya kita untuk menasehati, menegur ataupun mengembalikan suatu sebuah perkara yang dikatakan perkara itu ataupun perkara sholat ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Iya. Yaitu sampai kalau kita membahas masalah sholat, yang pertama kali bahwa sholat ini adalah saking pentingnya, adalah sebuah penghubung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu yang pertama Ustaz. Kenapa? Karena salah satu cara ataupun sejarah Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan sebuah kewajiban, sebuah syariat di dalam menegakkan ataupun melakukan sholat ini, beliau tidak melewati malaikat Jibril. Yang pertama. Iya. Karena apa Ustaz? Ya kita ingat, alhamdulillah kemarin kita baru sama-sama memperingati kejadian Isra Mi'raj Nabi, dan salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat muslimin yaitu apa? Syariat salat. Wassalam. Sampai dikatakan Nabi Muhammad, beliau bersabda kepada kita bahwa salah satu penghubung antara kita dengan Allah adalah apa? Salat. Dengan salat kita langsung seolah-olah kita
berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita sujud. Subhanallah, sampai dikatakan Nabi Muhammad ketika kita sujud itu adalah tempat yang paling dekat kepada Allah. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, salat adalah sebuah amal ibadah kita yang tidak pernah gugur. Yang tidak pernah gugur. Dari kita diwajibkan salat, dari kita baligh. Ketika baligh, maka kewajiban-kewajiban yang Allah berikan terhadap kita otomatis dimulai pada saat kita baligh. Dan subhanallah, ketika kita baligh, itu salat sudah menjadi kewajiban kita. Selama 5 waktu yang salat yang wajib kita bahas ini. Sampai kapan itu? Kapan salat ini berhenti? Kewajiban salat ini berhenti. Sampai kapan? Sampai kita nanti ada di kuburan. Yang dimaksud apa? Sampai meninggal. Jadi perkara salat ini tidak menerima ataupun tidak akan pernah terputus. La tasqut, tidak pernah akan gugur. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya zakat. Kita ambil contoh. Ketika kita zakat, siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Seseorang yang mampu untuk membayar zakat dengan syarat-syarat tertentu. Otomatis apa? Tidak semua orang bisa melakukan zakat, kan Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kita lihat amal ibadah dalam keadaan berpuasa. Seandainya berpuasa hukumnya wajib, tapi ada beberapa orang yang dia ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Salah satunya apa? Seseorang yang berpergian dan yang lain-lain. Berbeda hukumnya dengan salat. Salat ini ketika subhanallah, poin yang terpenting lagi, ketika keadaan ini sangat genting, bukan hanya dalam keadaan sakit ataupun bepergian, sangat genting, berkecamuknya perang, Ustaz. Perang ini saling bunuh, Ustaz. Pada saat itu apa? Nabi masih mengajarkan terhadap kita pentingnya salat dan adanya syariat salatul khauf namanya. Dengan perinciannya yang ada di kitab kita. Baik, kita gak bahas masalah itu. Jadi ini kita mengembalikan lagi bagaimana pentingnya salat. Sehingga kalau seandainya kita berargumen ataupun kita adu dengan dengan kewajiban berpuasa, dan subhanallah karena puasa ini kita meninggalkan salat, itu salah, benar, salah kaprah itu, Ustaz. Oh, saya lapar, mending saya tidur. Kan tidurnya orang yang beribadah atau tidurnya orang yang berpuasa ibadah, bukan seperti itu. Soalnya ada kewajiban lagi bagi kita untuk menegakkan salat kita. Sampai Nabi Muhammad beliau mengatakan apa? Awwalu ma yuhasyaru bihil abad yaumil qiyamah, apa itu? As-shalah. Pertama kali yang akan diperhitungkan, yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan ditimbang amalnya itu adalah salat. Kalau seandainya salatnya benar, subhanallah semuanya benar. Seluruhnya dari amal ibadah kita benar. Dan subhanallah dengan salat kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan yang pertama diberikan imbalan, diberikan ajr, diberikan pahala yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang poin yang pertama, Ustaz. Terus poin yang kedua itu langsung membahas bagaimana sih hukum puasa tersebut dengan meninggalkan salat. Maka puasanya ghairu maqbulah. Apa itu? Tidak diterima oleh Allah. Puasanya tidak diterima. Cuman Ustaz, min haitsu shihhah, sahnya puasa tersebut tetap sah. Jadi ketika amal ibadah ini dari seluruhnya kita sebagai umat mukmin, sebagai umat muslim, ketika melakukan sebuah ibadah itu ada 2 faktor. Yang pertama min haitsu shihhah, sahnya. Subhanallah, kita berpuasa cuman dengan bergibah, dengan memakan haknya orang, dengan zalim kepada orang. Puasanya sah selagi dia tidak membatalkannya dengan sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa. Seandainya dia berpuasa, dia tidak makan. Kalau ketika dia makan berarti batal, kan seperti itu tuh, antara sah sama enggaknya. Terus poin yang kedua yaitu apa? Diterima enggaknya sama Allah. Kita kiaskan dengan seseorang yang dia sholat, dia berwudu dengan air hasil curian. Ketika dia mencuri air ataupun mencuri baju, dia pakai untuk sholat. Sholatnya sah apa enggak? Sah sholatnya. Maksud dari sah ini apa? Tidak wajib mengqadha lagi. Cuman dia tidak terima sama Allah. Ghairu maqbulah. Dan seperti inilah keadaan seseorang yang dia berpuasa, cuman dia melakukan hal-hal yang haram. Niscaya Allah tidak akan terima puasanya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, wa rubba sha'im
laisa min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Dan berapa banyak kata Nabi seseorang yang dia berpuasa, pada hakikatnya dia berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali hanya rasa dahaga dan juga rasa lapar. Maksudnya apa? Ya hal tersebut memicu apa? Tidak diterimanya amal ibadahnya, sehingga dia hanya mendapatkan kelaparan dan kedahagaan, Ustaz. Kita ingatkan lagi sama-sama sebagai al-faqir, hamba dhaif. Dan Masya Allah ada Ustaz kita. Semoga kita mendapatkan syafaat dari guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Intinya apa Ustaz? Yaitu amal ibadah tetap dijaga. Soalnya setan sudah gak. Setan sudah sulsilat, sudah dirantai. Jadi perang kita hanya melawan hawa nafsu kita sendiri. Mungkin ini bisa Al-Faqir sampaikan Ustaz. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana ya Bib ya hukumnya orang yang berbekam di saat berpuasa. Masya Allah. Bagaimana hukum seseorang berhijama ataupun berbekam di saat dia berpuasa? Sebagaimana ulama kita telah mengomentari salah satunya yaitu Al-Imam An-Nawawi, yaitu Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau adalah salah satu pentolan, salah satu ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengomentari bahwa di kitabnya yaitu Al-Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, wa yustahab, Ustaz. Jadi hukumnya sunnah ditinggalkan, bukan sunnah dilakukan. Sunnah ditinggalkan, Ustaz. Sunnah ditinggalkan yaitu berbekam. Salah satu amalan yang sunnah di dalam bulan Ramadan ini adalah apa? Tarkul hijamah, yaitu meninggalkan bekam. Jadi setidaknya kalau kita ingin berbekam, kita undur di saat waktu yang tidak kita berpuasa. Kenapa? Alasannya Imam Nawawi beliau mengatakan bahwa hijamah tersebut, berbekam tersebut di dalam pada saat kita berpuasa, niscaya apa? Melemahkan tubuh kita, Ustaz. Subhanallah, ketika tubuh kita lemah, seolah-olah kita tidak maksimal dalam beribadah. Tapi apa hukumnya berbekam? Hukumnya sebagaimana Imam Nawawi beliau mengomentari juga hukum berbekam dalam bulan Ramadan ini ataupun ketika kita berpuasa itu hukumnya khilaful aula. Apa khilaful aula ini, Ustaz? Khilaful aula ini adalah di antara sesuatu hukum yang ada di antara mubah dengan makruh. Jadi maksudnya apa? Tidak dianjurkan, tapi hal tersebut masih di atasnya makruh. Jadi makruh lebih berat daripada khilaful aula, seperti itu. Cuman ada emang beberapa dari ulama kita yang mengatakan hal tersebut makruh, Ustaz. Cuman setidaknya kalau kita tidak meninggalkan hijamah ataupun bekam, kita mendapatkan sunnahnya, Ustaz. Sebagaimana Imam Nawawi beliau mengatakan hal tersebut. Berarti lebih baik ditinggalkan ya? Lebih baik ditinggalkan. Seperti itu, Ustaz. Iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bib, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana hukumnya jima berhubungan suami istri ketika berpuasa? Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, ini perkara yang sangat besar, Ustaz, aslinya. Dan mungkin hal ini banyak kita lalaikan, terutama bagi seseorang yang baru-baru nikah, terutama, Ustaz. Iya, Subhanallah. Masya Allah. Jadi hal ini, Ustaz, ketika dia berjima, yang jelas yang pertama dia batal puasanya. Dengan dia berjima, dia dengan berkumpul suami istri, dia batal. Dan ketika dia batal, otomatis ada konsekuensinya, Ustaz. Ada hukumannya. Sebagaimana seseorang ketika dia membatalkan puasanya dengan sengaja, yang dimana hal yang bisa membatalkan puasa tersebut bukan dari jima. Contoh, seandainya kita makan ataupun minum dengan secara sengaja, batal kan? Konsekuensinya apa, Ustaz? Mengqadha. Kalau seandainya di dalam hukum jima ini, Ustaz, konsekuensinya hukumannya lebih berat dari itu. Jadi hal ini yang tidak bisa kita sepelekan. Sebagaimana kejadian ini pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Seorang Arabi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat tersebut, seorang Arabi, yaitu orang pedalaman lah. Dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya kita bacakan. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu atau ahlaktu. Qala malak? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Faqala sallallahu alaihi wasallam
hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Qala la. Qala fahal tastati' an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Qala la. Faqala fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Qala la. Baik, di sini kita bisa ila akhir hadis yakni. Hadis ini yang ulun bawakan atau Al-Faqir bawakan dari periwayatan dari Sayyidina Abu Hurairah, dan hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga ada. Antum bisa membuka hadis tersebut. Jadi yang kita bisa ambil sebuah hukum di sini bahwa ketika kita berjima dalam bulan Ramadan, ketika siang di dalam bulan Ramadan, yang kita wajibkan kita harus membayar kafarah, Ustaz. Nah, kafarah ini 3 hal. Yang pertama, sebagaimana sabda Nabi, yaitu yang diwajibkan bagi seseorang yang telah berkumpul antara suami istri itu, dia harus memerdekakan budak. Kalau tidak ada, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau seandainya dia tidak bisa juga, maka dia diwajibkan untuk it'am 60 miskinan, ataupun memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Dan di sini kafarah tersebut bagi siapa? Sebagaimana Imam Nawawi juga beliau berkomentari di dalam kitabnya, seseorang ketika dia itu membatalkan ataupun batal puasanya karena jima, karena berhubungan badan, maka pada saat itu dia harus membayar kafarah itu. Kalau seandainya orang tersebut dia berjima di dalam bulan Ramadan, sebelum dia berjima dia membatalkan puasanya, maka hal tersebut tidak menjadikan orang tersebut wajib untuk membayar kafarah. Itu yang pertama, Ustaz. Terus bagaimana seseorang yang lagi musafir? Seseorang yang musafir bepergian. Bagaimana musafir ini Ustaz dapat rukhsah untuk membatalkan puasanya. Dia tidak membatalkan puasanya dengan makan, Ustaz. Dengan jima. Maka hukumnya gimana? Maka hukumnya tidak dapat ataupun tidak diwajibkan bagi orang tersebut untuk membayar kafarah ataupun membayar kafarah tersebut. Jadi maksudnya apa? Tidak apa-apa, yang diwajibkan hanya menggantikan puasa yang dia batalkan karena sebab dia bepergian, Ustaz. Jadi bepergian tersebut yang jadi poin utama. Tapi bagi seseorang yang hendak bepergian, contoh Ustaz ya, ana ingin ke Banjar. Sebelum anak ke Banjar, anggaplah selepas duhur anak hendak ke Banjar, Ustaz. Selepas duhur, ulun sebelum itu jam 9 anggap berjima dengan istri ulun dengan niat mengambil rukhsahnya atau mengambil rukhsah untuk bepergian tersebut. Maka hal tersebut tidak menggugurkan kafarah ulun. Kenapa? Karena kejadian bepergian belum terjadi. Bepergiannya belum terjadi, musafirnya belum terjadi, sudah berjima duluan. Hal tersebut yang bisa yang tetap diwajibkan untuk membayar kafarah. Paham, Ustaz? Ya. Jadi poinnya apa? Bagi orang yang dia tidak memiliki uzur, tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki alasan untuk membatalkan puasanya sehingga dia membatalkan puasanya dengan jima, maka hukumnya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu karena mungkin dia sakit atau apa, dia hendaknya untuk membayar 60 ataupun memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Itu mungkin yang bisa Al-Faqir sampaikan, Ustaz. Kurang lebihnya ya ulun serahkan kepada Al-Mukarram. Syukran Beb atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah. Memuaskan, Ustaz ya? Alhamdulillah, Masya Allah, memuaskan. Kalau seperti itu, Ustaz, marilah kita subscribe YouTube beliau. Kita subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tulis pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Masya Allah. Alhamdulillah, atas jawaban daripada Al-Habib Abdullah Al-Junkhairit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam kesehatan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada Habib, untuk penutup kami minta untuk mendoakan kita semua, terkhusus di mana sekarang ini kita dilanda oleh wabah penyakit corona. Ya, ala husnudzannikum, Ustaz. Atas husnudzannya antum kepada Al-Faqir, ya Al-Faqir ingin menyampaikan sebuah hal dulu di dalam pandemi Covid-19 ini.
sebagaimana ulun sudah diberikan ijazah dari guru-guru ulun, Masya Allah. ulun ingin memberikan sebuah bacaan yang dimana bacaan tersebut ulun dapatkan dari guru-guru ulun yang di Hadramaut. Bacaan tersebut Bismillahirrahmanirrahim, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Saya ulangi, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, dibaca 70 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Dan sebagaimana guru ulun mengijazahkan kepada ulun, ulun ijazahkan kepada orang yang mendengarkan dan dan menonton acara ini. Qabil tuh, qabil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah ilmin hamdan syakirin hamdan nafi'an wa kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma kafi al-bala' ikfina al-bala' qabla nuzulihi min as-sama'. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala' ikfina al-bala' qabla nuzulihi min as-sama'. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala' ikfina al-bala' qabla nuzulihi min as-sama'. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم يا حارس يا حفيظ احفظنا وعن جميع المسلمين من المصائب والعاهات والبلاء والبليات والوباء الفيروس الكورونا وعن جميع المصائب الدنيوية وأخروية وعلى هذه النية وإلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Allahu amin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan anjuran-anjuran daripada Allah dan Rasulnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ini apa Bib? Tolong jelasin Bib. Ini madu, alhamdulillah. Al-Fakir sendiri pribadi lagi mempromosikan ataupun membantu para ashab saat dengan mendatangkan madu dari Hadramaut. Masalah asli Yaman Bib? Dari Yaman, alhamdulillah. Dan Al-Fakir selama Al-Fakir Hikmah ataupun dalam istilah taklim ulun belajar Al-Fakir di Yaman, Al-Fakir selajur untuk menjual ataupun berdagang madu ini. Ini madu Bughiyah, Ustaz. Madu Yaman ini bermacam-macam. Yang ada di tangan Al-Fakir ini adalah madu Bughiyah ataupun sidir. Ini madu ini Ustaz bisa dikatakan madu terbaik Ustaz sedunia Ustaz. Masya Allah. Dan ini sudah terkenal banget. Sudah terkenal Masya Allah di kalangan Arab terutama. Soalnya madu ini bisa mengobati Ustaz, subhanallah, ini sudah ada di dalam Al-Quran lagi fihi hifa'un linnas. Dan madu ini Ustaz dari kebesaran atau kemuliaan Allah bisa mengobati orang yang penyakit diabetes Ustaz. Masya Allah. Padahal diabetes ini kan gula Ustaz ya. Iya. Gula berlebih lah. Iya. Ini kan manis. Subhanallah, obatnya ada di sesuatu yang manis juga. Dan manfaat ini Ustaz bukan hanya untuk mengobati diabetes doang. Ini insya Allah Ustaz bifadlillah terutama bisa memperbaiki sel reproduksi Ustaz. Jadi bagi orang-orang yang ingin memiliki keturunan, mungkin dengan madu ini, terutama ini kan madu di Hadramaut sendiri, bisa menjadi sebuah solusi Ustaz. Dan banyak Ustaz, banyak banget manfaatnya untuk madu Bughiyah sidir Yaman. Mungkin bagi ashab ataupun teman-teman yang ingin memesan, silahkan hubungi nomor yang di bawah ini. Mungkin itu Ustaz, semoga bisa terjawabkan pertanyaan antum. Antum pesan Ustaz ya? Insyaallah, insyaallah. Mana hukumnya orang berpuasa tapi ingat puasa aja? Beda nahok benar. Bagaimana hukumnya Bib? Orang yang berpuasa tapi tidak puasa.